di dunia tempat manusia dan makhluk gaib hidup berdampingan. Sebuah takdir mempertemukan seorang wanita yang dapat melihat roh dengan raja monyet yang sombong dan penuh kekuatan. Dari sebuah janji masa lalu, lahirlah kisah cinta, pengorbanan, dan pertarungan melawan takdir. Inilah kisah drama A Korean Odyssey tahun 2017. Cerita dimulai pada tahun 1990-an dengan seorang gadis kecil bernama Jin Seonmi. Berbeda dari anak-anak lainnya, Seonmi memiliki kemampuan melihat hantu dan roh yang tidak bisa dilihat orang biasa. Karena kemampuan itu, teman-temannya menjauhinya dan orang-orang menganggapnya aneh. Suatu hari sepulang sekolah, Seonmi dikejar oleh sesosok hantu menyeramkan. Ketika ia ketakutan, seorang pria misterius berpakaian rapi dan mengenakan topi hitam datang menolongnya. Pria itu adalah Woo Mawang, meskipun Seonmi mengira ia hanyalah seorang peri baik. Mawang meminta bantuan Seonmi mengambil sebuah kipas dari sebuah rumah tua yang tampak kosong. Ia berpesan dengan tegas agar Seonmi tidak berbicara dengan siapapun yang ada di dalam rumah tersebut. Namun saat memasuki rumah itu, Seonmi bertemu seorang pria tampan dan karismatik yang terkurung di dalamnya. Ia adalah San Oh Gong, raja monyet legendaris yang dihukum oleh langit karena sifatnya yang sombong dan pemberontak. Oh Gong membujuk Seonmi untuk memadamkan 5 lilin yang menyegel kekuatannya agar ia bisa bebas dari penjara tersebut. Sebagai imbalannya, ia berjanji akan datang melindungi Seonmi kapanpun gadis itu memanggil namanya. Seonmi yang polos akhirnya percaya dan membantu Oh Gong melarikan diri. Setelah bebas, Oh Gong menepati janjinya untuk sesaat. Namun sebelum pergi, ia menggunakan kekuatan sihirnya untuk menghapus ingatan Seonmi tentang namanya sendiri. Akibatnya, Seonmi tidak akan pernah bisa memanggilnya ketika berada dalam bahaya. Sejak hari itu, Seonmi terus menunggu kedatangan Oh Gong yang dijanjikan akan melindunginya. Tetapi tahun demi tahun berlalu tanpa ada seorang pun yang datang menolongnya saat ia diteror oleh hantu dan makhluk gaib. Di akhir bagian ini, cerita melompat 25 tahun ke masa depan. Seonmi kini telah menjadi wanita dewasa yang sukses sebagai pemilik perusahaan. Properti yang khusus menangani bangunan berhantu. Meski terlihat kuat dari luar, ia masih menyimpan luka karena janji yang tidak pernah ditepati oleh sosok misterius dari masa kecilnya. Dan tanpa ia sadari, takdir akan segera mempertemukan mereka kembali. 25 tahun telah berlalu sejak Jin Seonmi kecil membebaskan San Oh Gong dari penjara gaibnya. Kini Seonmi telah menjadi seorang wanita dewasa dan pemilik perusahaan properti bernama M Castle. Namun pekerjaannya tidak biasa. Ia membeli, menjual, dan menangani bangunan yang dianggap berhantu atau memiliki gangguan supranatural. Kemampuan melihat roh yang dimilikinya sejak kecil ternyata membuatnya sangat memahami dunia gaib. Meski sukses dan kaya, kehidupan Seonmi sebenarnya sangat sepi. Ia hidup sendirian dan selalu menjadi sasaran para hantu yang tertarik pada energinya yang berbeda dari manusia biasa. Banyak roh jahat yang terus mengganggunya siang dan malam. Suatu hari, Seonmi mendapat tugas menjual sebuah rumah besar yang ternyata dihuni oleh roh wanita penasaran. Saat sedang menyelidiki kasus tersebut, ia bertemu lagi dengan pria misterius dari masa lalunya, yaitu San Oh Gong. Berbeda dengan Seonmi yang langsung merasa familiar, Oh Gong justru tampak santai dan seolah tidak mengenalnya. Setelah bebas selama puluhan tahun, raja monyet itu kini hidup mewah di tengah kota modern dan dikenal sebagai sosok kaya, berpengaruh, dan eksentrik di kalangan dunia gaib. Namun ada sesuatu yang membuat Oh Gong sangat tertarik pada Seonmi. Ia dapat mencium aroma istimewa dari tubuh wanita itu, aroma yang sangat menggoda bagi makhluk gaib. Aroma tersebut berasal dari identitas asli Seonmi sebagai Samjang, manusia pilihan yang memiliki kekuatan besar dan dapat memberikan keabadian kepada makhluk yang memakan darah atau dagingnya. Bagi para iblis dan monster, Samjang adalah harta yang sangat berharga. Oh Gong pun mulai mendekati Seonmi, tetapi bukan untuk melindunginya seperti janji masa lalu. Ia justru mempertimbangkan untuk memanfaatkan Seonmi demi memperoleh kekuatan dan keabadian yang lebih besar. Sementara itu, Woo Mawang yang kini menjalankan bisnis hiburan dan hidup sebagai selebritas terkenal di dunia manusia juga mengetahui bahwa Samjang telah muncul kembali. Ia menyadari bahwa kemunculan Seonmi akan menarik banyak makhluk berbahaya keluar dari persembunyian mereka. Di akhir bagian ini, Seonmi akhirnya mengetahui kebenaran mengejutkan tentang dirinya. Ia bukan manusia biasa. Ia adalah Samjang,
sosok yang telah lama dicari oleh dunia gaib. Dan mulai malam itu, hidupnya berubah menjadi pertarungan untuk bertahan hidup dari para iblis yang mengincarnya. Setelah mengetahui bahwa Jin Xianmi adalah Samjang, San Ogong semakin tertarik padanya. Namun ketertarikan itu bukan karena rasa sayang, melainkan karena ia ingin memanfaatkan kekuatan Samjang untuk kepentingannya sendiri. Bagi makhluk gaib, memakan Samjang dipercaya dapat memberikan kekuatan luar biasa dan bahkan keabadian. Karena itu, Ogong mulai mendekati Xianmi sambil mempertimbangkan apakah suatu hari ia akan memakan wanita tersebut. Di sisi lain, para iblis dan roh jahat juga mulai mengetahui keberadaan Samjang. Mereka berdatangan untuk memburu Xianmi, membuat hidupnya berada dalam bahaya setiap saat. Melihat situasi semakin kacau, Wu Mawang memutuskan mengambil tindakan. Ia bekerja sama dengan dewa-dewa dari surga untuk memastikan keselamatan Samjang. Karena keberadaannya sangat penting bagi keseimbangan dunia manusia dan dunia gaib. Sebagai solusi, dipasanglah sebuah benda sihir bernama Geum Ganggo pada San Ogong. Geum Ganggo adalah gelang kutukan yang memiliki kekuatan luar biasa. Setiap kali Ogong melihat atau mendengar Xianmi, ia akan merasakan cinta yang mendalam kepadanya dan tidak mampu menyakitinya. Lebih dari itu, Geum Ganggo memaksa Ogong untuk melindungi Xianmi dari segala ancaman. Ketika mengetahui dirinya telah dijebak dan dipaksa mencintai seorang manusia, Ogong sangat marah. Ia merasa kebebasannya dirampas dan berusaha mencari cara untuk melepaskan Geum Ganggo dari tubuhnya. Namun semakin sering ia berada di dekat Xianmi, semakin sulit baginya membedakan apakah perasaannya berasal dari kutukan atau dari hatinya sendiri. Sementara itu, Xianmi mulai merasakan perubahan sikap Ogong. Raja monyet yang awalnya hanya memanfaatkannya kini selalu muncul saat dirinya berada dalam bahaya. Untuk pertama kali sejak masa kecilnya, Xianmi merasa ada seseorang yang benar-benar melindunginya. Di akhir bagian ini, Xianmi memanggil nama San Ogong saat diserang oleh roh jahat. Dalam sekejap, Ogong muncul di hadapannya dan mengalahkan makhluk tersebut dengan mudah. Saat itulah Xianmi menyadari bahwa pria yang dulu meninggalkannya kini telah kembali memenuhi janji lamanya sebagai pelindungnya. Namun Ogong sendiri masih bertanya-tanya, apakah ia melindungi Xianmi karena kekuatan Geum Ganggo, atau karena ia benar-benar mulai mencintainya? Setelah identitas Jin Xianmi sebagai Samjang diketahui, semakin banyak makhluk gaib yang mulai muncul untuk memburunya. Aroma darah Samjang yang begitu istimewa menyebar ke seluruh dunia roh dan menarik perhatian iblis. Iblis yang selama ini bersembunyi di antara manusia. Setiap hari, Xianmi harus menghadapi berbagai ancaman baru. Ada roh penasaran yang ingin memanfaatkan kekuatannya, monster yang ingin memakannya demi memperoleh keabadian, hingga iblis kuat yang tidak takut pada aturan langit. Sesuai kekuatan Geum Ganggo, San Ogong selalu muncul setiap kali Xianmi berada dalam bahaya. Meski sering mengeluh dan mengaku hanya melindunginya karena kutukan tersebut, Ogong tidak pernah terlambat datang menyelamatkannya. Hubungan mereka pun berkembang dengan cara yang unik. Xianmi yang selama hidupnya selalu sendirian mulai terbiasa dengan kehadiran Ogong yang berisik, sombong, dan suka membuat masalah. Sementara itu, Ogong perlahan menikmati waktunya bersama Xianmi meskipun ia terus menyangkal perasaannya sendiri. Di sisi lain, Wu Mawang juga ikut membantu melindungi Xianmi. Meskipun sering bertengkar dengan Ogong sejak ratusan tahun lalu, Mawang memahami bahwa keselamatan Samjang sangat penting bagi keseimbangan dunia manusia dan dunia gaib. Pada saat yang sama, muncul sosok misterius bernama PK, seorang iblis muda yang setia kepada Mawang. Meski terlihat ceria dan sering bertingkah lucu, PK memiliki kekuatan besar dan menjadi salah satu penghuni dunia gaib yang paling dekat dengan Xianmi. Tidak lama kemudian, Xianmi dan Ogong menghadapi kasus supranatural yang semakin berbahaya. Mereka harus menenangkan roh-roh penasaran yang menyimpan dendam kepada manusia dan menyelesaikan berbagai misteri yang melibatkan dunia arwah. Melalui setiap peristiwa tersebut, Xianmi mulai melihat sisi lain dari Ogong. Di balik sifatnya yang arogan dan suka bercanda, Raja Monyet itu sebenarnya selalu menempatkan keselamatan Xianmi di atas segalanya. Sementara itu, Ogong mulai merasa terganggu oleh perasaannya sendiri. Ia tidak lagi memikirkan Xianmi sebagai Samjang yang bisa memberinya keabadian.
tetapi sebagai seseorang yang ingin ia lindungi. Namun masalah baru segera muncul. Di akhir bagian ini, para dewa mengungkapkan sebuah ramalan mengerikan. Suatu hari nanti, San Ogong mungkin akan menjadi orang yang membunuh Samjang. Ramalan itu membuat semua orang terdiam. Terutama Ogong dan Seonmi yang mulai menyadari bahwa hubungan mereka mungkin akan berakhir dengan tragedi. Ramalan dari para dewa mulai menghantui semua orang suatu hari nanti. San Ogong mungkin akan menjadi orang yang membunuh Samjang. Kabar itu membuat Jin Seonmi terkejut dan bingung. Selama ini, Ogong selalu menjadi pelindungnya dari para iblis dan roh jahat. Sulit baginya membayangkan bahwa orang yang berkali-kali menyelamatkan hidupnya justru bisa menjadi penyebab kematiannya. Di sisi lain, San Ogong juga mulai gelisah. Awalnya ia menganggap hubungan mereka hanyalah akibat kekuatan Geum Ganggo yang memaksanya mencintai Seonmi. Namun semakin lama, ia menyadari bahwa perasaannya terhadap Seonmi mungkin sudah melampaui pengaruh kutukan tersebut. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Raja Monyet yang selama ini dikenal egois dan hanya memikirkan dirinya sendiri mulai takut kehilangan seseorang. Sementara itu, ancaman terhadap Samjang terus meningkat. Semakin banyak iblis kuat yang datang untuk memburu Seonmi. Percaya bahwa memakan Samjang akan memberi mereka kekuatan dan kehidupan abadi. Ogong tanpa ragu menghadapi mereka satu per satu. Bahkan ketika lawannya jauh lebih kuat, ia tetap berdiri di depan Seonmi untuk melindunginya. Melihat pengorbanan itu, hati Seonmi perlahan berubah. Ia yang selama ini hidup sendirian mulai mempercayai Ogong sepenuhnya. Hubungan mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar pelindung dan orang yang dilindungi. Di tengah semua itu, Wu Mawang juga menghadapi masalahnya sendiri. Ia masih berusaha menebus kesalahan besar yang pernah dilakukannya di masa lalu agar dapat kembali memperoleh pengakuan dari surga. Meski sering bertengkar dengan Ogong, Mawang diam-diam mulai peduli pada keselamatan Seonmi dan membantu mereka dengan caranya sendiri. Namun semakin dekat hubungan Seonmi dan Ogong, semakin besar pula ketakutan mereka terhadap ramalan tersebut. Apakah cinta mereka mampu mengubah takdir? Ataukah pada akhirnya ramalan para dewa akan menjadi kenyataan? Di akhir bagian ini, Seonmi memutuskan untuk tetap berada di sisi Ogong meskipun mengetahui kemungkinan buruk yang menanti mereka. Ia memilih mempercayai pria yang selama ini melindunginya, daripada hidup dalam ketakutan terhadap masa depan yang belum terjadi. Keputusan itu membuat Ogong terdiam. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa dirinya tidak hanya ingin melindungi Samjang. Ia ingin melindungi Jin Seonmi, apapun yang harus ia korbankan. Setelah menerima kenyataan tentang ramalan yang menghubungkan nasib mereka, Jin Seonmi dan San Ogong mencoba menjalani hidup seperti biasa. Namun kedamaian itu tidak berlangsung lama. Berbagai kejadian aneh mulai terjadi di dunia manusia. Roh-roh jahat menjadi semakin kuat, batas antara dunia manusia dan dunia gaib mulai melemah. Dan banyak makhluk yang seharusnya tersegel sejak lama kembali muncul. Para dewa di langit menyadari bahwa sebuah kekuatan besar sedang bangkit. Di tengah situasi tersebut, Seonmi mulai memahami arti sebenarnya menjadi Samjang. Tugasnya bukan hanya menjadi sasaran para iblis, tetapi juga menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Artinya, ia memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada sekadar menyelamatkan dirinya sendiri. Sementara itu, San Ogong terus berusaha mencari cara untuk menghilangkan Geum Ganggo. Ia ingin mengetahui apakah cintanya kepada Seonmi benar-benar berasal dari hatinya sendiri atau hanya akibat sihir yang mengikatnya. Namun semakin ia mencoba menjauh, semakin ia menyadari bahwa dirinya tidak mampu meninggalkan Seonmi sendirian. Di sisi lain, Wu Mawang mulai mengumpulkan para sekutunya untuk menghadapi ancaman yang akan datang. Meski terkenal licik dan suka mencari keuntungan, Mawang memahami bahwa jika dunia manusia hancur, dunia gaib juga tidak akan selamat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ogong dan Mawang mulai bekerja sama secara serius. Mereka menghadapi berbagai roh jahat yang muncul satu demi satu. Mulai dari arwah penuh dendam hingga monster kuno yang memiliki kekuatan mengerikan. Dalam setiap pertarungan, kemampuan Ogong sebagai Raja Monyet legendaris kembali terlihat. Ia mampu menghadapi musuh-musuh kuat yang bahkan ditakuti oleh para iblis lainnya. Namun ancaman terbesar ternyata belum muncul.
Para dewa mengungkapkan bahwa sebuah bencana besar yang dikenal sebagai kehancuran dunia akibat kekuatan jahat kuno perlahan mulai mendekat. Untuk menghentikannya, mungkin akan dibutuhkan pengorbanan yang sangat besar dari seseorang yang memiliki kekuatan Samjang. Mendengar hal itu, Seonmi mulai khawatir. Jika keselamatan dunia menuntut pengorbanannya, apakah ia harus menerima takdir tersebut? Dan yang lebih menakutkan lagi, apakah Son Oh-gong akan mampu menerimanya? Oh-gong diam-diam berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan melindungi Seonmi dari siapapun. Bahkan jika ia harus melawan para dewa dan takdir itu sendiri. Namun jauh di dalam hatinya, ia mulai menyadari bahwa ada beberapa takdir yang mungkin tidak bisa dihindari oleh siapapun. Ancaman yang selama ini hanya berupa ramalan kini mulai berubah menjadi kenyataan. Jin Seonmi mengetahui bahwa keberadaannya sebagai Samjang bukan hanya menarik perhatian para iblis, tetapi juga berkaitan langsung dengan nasib dunia. Semakin besar kekuatan jahat yang bangkit, semakin besar pula kemungkinan bahwa Samjang harus berkorban untuk menghentikannya. Meski mengetahui hal itu, Seonmi memilih untuk tidak lari dari takdirnya. Sebaliknya, San Oh-gong justru semakin keras menolak kemungkinan tersebut. Ia tidak peduli pada aturan langit ataupun ramalan para dewa. Baginya, satu-satunya hal yang penting adalah keselamatan Seonmi. So, hubungan mereka pun semakin dekat. Untuk pertama kalinya, Oh-gong mulai menunjukkan perasaannya secara terbuka. Ia tidak lagi bersembunyi di balik alasan geum ganggo atau kutukan cinta yang mengikatnya. Ia mulai menerima kenyataan bahwa perasaannya terhadap Seonmi adalah nyata. Namun penerimaan itu justru membuatnya semakin takut. Jika ramalan itu benar, maka orang yang paling mungkin menyakiti Seonmi adalah dirinya sendiri. Sementara itu, Wu Mawang juga menghadapi masa sulit. Selama bertahun-tahun ia berusaha menebus dosa masa lalunya agar dapat kembali diterima oleh surga. Perjalanan tersebut membuatnya mulai memahami arti penyesalan dan pengorbanan. Di tengah ancaman yang semakin besar, hubungan antara Oh-gong dan Mawang juga berubah. Mereka memang masih sering bertengkar dan saling mengejek, tetapi kini keduanya memiliki tujuan yang sama, melindungi Seonmi dan menghentikan bencana yang akan datang. Di sisi lain, berbagai makhluk gaib mulai memilih pihak mereka masing-masing. Sebagian ingin membantu Samjang, sementara yang lain berharap dapat memanfaatkan kekacauan untuk memperoleh kekuatan yang lebih besar. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Seonmi akhirnya mengetahui seluruh isi ramalan yang selama ini disembunyikan darinya. Untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran, mungkin diperlukan pengorbanan dari Samjang. Dan orang yang akan menjalankan takdir tersebut kemungkinan adalah San Oh-gong sendiri. Meski mendengar kenyataan yang menyakitkan itu, Seonmi tidak membenci Oh-gong. Sebaliknya, ia memilih tetap berada di sisinya. Keputusan itu membuat Oh-gong semakin yakin pada satu hal. Jika suatu hari ia harus memilih antara dunia dan Jin Seonmi, ia mungkin akan memilih Seonmi. Namun ia juga menyadari bahwa pilihan tersebut bisa membawa konsekuensi yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Setelah mengetahui seluruh isi ramalan, Jin Seonmi akhirnya memahami alasan mengapa para dewa begitu memperhatikan keberadaannya sejak kecil. Sebagai Samjang, dirinya bukan hanya manusia yang memiliki kekuatan istimewa, tetapi juga sosok yang memiliki peran penting dalam menghentikan kebangkitan kejahatan besar yang mengancam dunia manusia. Semakin kuat kekuatan jahat itu tumbuh, semakin dekat pula saat di mana Samjang harus menjalankan takdirnya. Seonmi mencoba menerima kenyataan tersebut dengan tenang. Ia tidak ingin hidupnya hanya dipenuhi rasa takut terhadap masa depan. Sebaliknya, ia memilih menggunakan waktu yang dimilikinya bersama orang-orang yang berharga baginya. Namun San Oh-gong tidak bisa menerima hal itu. Ia mulai mencari berbagai cara untuk melawan takdir yang telah ditentukan oleh langit. Ia menemui para dewa, mencari benda-benda sakti. Bahkan mempertimbangkan untuk menentang aturan surga jika itu dapat menyelamatkan Seonmi. Sayangnya, semakin banyak jawaban yang ia cari, semakin jelas bahwa takdir Samjang tidak mudah diubah. Di sisi lain, kekuatan jahat yang selama ini bersembunyi akhirnya mulai menunjukkan dirinya secara terbuka. Keberadaannya menyebabkan kekacauan di dunia manusia dan mengancam keseimbangan antara dua dunia. Untuk pertama kalinya, para dewa, iblis, dan makhluk gaib lainnya menyadari bahwa ancaman ini jauh lebih besar daripada pertikaian mereka selama ini.
Yu Mawang dan para sekutunya pun ikut turun tangan membantu. Meskipun mereka berasal dari dunia iblis, mereka memahami bahwa jika dunia manusia hancur, maka dunia mereka juga akan ikut terkena dampaknya. Di tengah situasi tersebut, hubungan antara Seonmi dan Oh Gong menjadi semakin kuat. Oh Gong akhirnya menerima kenyataan bahwa cintanya kepada Seonmi bukanlah hasil dari Geum Ganggo semata. Bahkan jika gelang itu menghilang sekalipun, perasaannya tidak akan berubah. Bagi Oh Gong, Seonmi telah menjadi orang terpenting dalam hidupnya. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Seonmi mulai menyadari bahwa mungkin ada satu-satunya cara untuk menghentikan bencana yang akan datang, yaitu menerima takdir yang telah ditentukan untuk Samjang. Ia diam-diam mulai mempersiapkan dirinya untuk kemungkinan tersebut. Sementara itu, Oh Gong bertekad melakukan apapun agar hal itu tidak terjadi. Keduanya menyadari bahwa pertarungan terakhir sudah semakin dekat, dan ketika saat itu tiba, mereka mungkin harus memilih antara menyelamatkan dunia atau mempertahankan orang yang mereka cintai. Kekuatan jahat yang selama ini hanya menjadi ramalan akhirnya benar-benar muncul ke dunia. Ancaman tersebut adalah naga hitam. Makhluk kuno yang dipercaya akan membawa kehancuran besar bagi dunia manusia dan dunia gaib jika berhasil bangkit sepenuhnya. Para dewa, iblis, dan makhluk gaib menyadari bahwa waktu mereka hampir habis. Sebagai Samjang, Jin Seonmi mengetahui bahwa dirinya memiliki peran penting dalam menghentikan bencana tersebut. Namun semakin banyak kebenaran yang terungkap, semakin jelas bahwa kemenangan mungkin membutuhkan pengorbanan yang sangat besar. San Oh Gong menolak menerima kemungkinan itu. Ia tetap mencari cara lain untuk menyelamatkan Seonmi tanpa harus mengorbankannya. Namun untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raja Monyet yang selalu mampu mengatasi segala masalah mulai merasa tidak berdaya menghadapi takdir. Sementara itu, Wu Mawang dan para sekutunya mempersiapkan diri untuk pertempuran terakhir. Meski memiliki banyak perbedaan di masa lalu, mereka kini bersatu demi melindungi dunia yang mereka tinggali. Ketika kekuatan naga hitam mulai menyebar, berbagai bencana aneh terjadi di dunia manusia. Energi gelap memengaruhi manusia dan makhluk gaib, membuat kekacauan terjadi di mana-mana. Di tengah situasi tersebut, Seonmi membuat keputusan yang sangat berat. Ia memilih menerima perannya sebagai Samjang dan bersedia melakukan apapun yang diperlukan untuk menghentikan kehancuran dunia. Keputusan itu menghancurkan hati Oh Gong. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa melindungi seseorang tidak selalu berarti mampu menyelamatkannya dari semua hal. Meski demikian, Oh Gong tetap memilih berdiri di sisi Seonmi hingga akhir. Dalam pertarungan terakhir, Oh Gong menggunakan seluruh kekuatan Raja Monyet untuk menghadapi ancaman yang mengancam dunia. Sementara itu, Seonmi menjalankan tugasnya sebagai Samjang untuk membantu menghentikan kebangkitan kekuatan jahat tersebut. Pertempuran berlangsung sengit dan penuh pengorbanan. Di tengah kekacauan itu, Oh Gong dan Seonmi menyadari bahwa cinta mereka telah melampaui kutukan, ramalan, maupun takdir yang selama ini membayangi mereka. Namun kemenangan yang semakin dekat justru membawa pertanyaan yang paling menakutkan. Berapa harga yang harus dibayar untuk menyelamatkan dunia? Jawaban dari pertanyaan itu akan menentukan nasib San Oh Gong, Jin Seonmi, dan semua orang yang mereka lindungi. Pertarungan melawan kekuatan jahat akhirnya mencapai puncaknya. San Oh Gong, Jin Seonmi, Wu Mawang, dan para sekutu mereka berjuang sekuat tenaga untuk menghentikan bencana yang mengancam dunia manusia dan dunia gaib. Di tengah pertempuran itu, terungkap bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kehancuran adalah dengan mengorbankan Samjang. Jin Seonmi memahami kenyataan tersebut dan memutuskan menerima takdirnya. Baginya, menyelamatkan dunia jauh lebih penting daripada keselamatannya sendiri. San Oh Gong menolak keputusan itu. Ia berusaha mencari jalan lain dan bahkan siap menentang surga demi menyelamatkan Seonmi. Namun untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa tidak semua hal dapat diubah dengan kekuatan atau keberanian. Seonmi kemudian meminta satu hal kepada Oh Gong, agar ia tetap hidup dan terus melanjutkan hidupnya, apapun yang terjadi. Dengan hati yang hancur, Oh Gong akhirnya menghormati keputusan wanita yang dicintainya itu. Pengorbanan Seonmi berhasil menghentikan bencana besar dan menyelamatkan dunia dari kehancuran. Namun harga yang harus dibayar sangatlah mahal.
Kepergian Xianmi meninggalkan kesedihan mendalam bagi Oh Gong. Raja monyet yang selama ribuan tahun hidup tanpa peduli pada siapapun kini harus menghadapi kehilangan terbesar dalam hidupnya. Meski begitu, Oh Gong tidak menyerah pada keputusasaan. Ia percaya bahwa perpisahan mereka bukanlah akhir dari segalanya. Suatu hari, ketika waktunya tiba, ia akan menemukan jalan untuk bertemu kembali dengan Seonmi. Di akhir cerita, Oh Gong memulai perjalanan baru menuju dunia lain untuk mencari wanita yang dicintainya. Meskipun masa depan mereka masih belum pasti, ia melangkah maju dengan keyakinan bahwa cinta mereka belum berakhir. Drama pun ditutup dengan akhir yang terbuka. Bukan sebuah perpisahan selamanya, melainkan sebuah janji bahwa suatu hari nanti Sen Ogong dan Jin Xianmi akan dipertemukan kembali. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raja monyet yang dulu sombong dan egois memiliki sesuatu yang lebih berharga daripada kekuatan atau keabadian. Ia memiliki seseorang yang layak untuk diperjuangkan. Demikian kisah drama A Korean Odyssey tahun 2017 ini. Sebuah perjalanan tentang cinta, pengorbanan, dan takdir antara manusia dan makhluk abadi. Meski harus melewati banyak rintangan, kisah San Oh Gong dan Jin Seonmi membuktikan bahwa cinta sejati mampu melampaui waktu dan batas dunia.